hanya di Jogja yang bisa ngopi jam 12 malam. Bandung aja saya ngerasa nggak segini. Lebih berat mana bisnis di Jogja dan di Jakarta? Lebih ketebak di Jakarta. Jadi kalau misalkan memang brandmu nggak cocok, ya nggak dimakan sama orang Jakarta. Kalau di Jogja dulu awal bukaan ngantri, tapi setelah berapa bulan turun. 3 fakta tentang kawasan Ambarukmo ini yang mungkin nggak banyak orang tahu. Kita punya pendopo Pesanggaran Ambarukmo itu yang sebenarnya dulu adalah tempat tinggal dari Sultan Hamengkubuwono ke-7. Kembali lagi di The Traps, medianya rakyat Jogja. Kali ini ada di segmen Yuk Hidup Yuk, karena banyak orang hidup yang tidak benar-benar hidup. Sekarang spesial teman-teman semuanya, karena kita nggak di studio, kita di sebuah lounge katanya ini, dan kita bersama Mas Haris Susanto. Please applause dong teman-teman semuanya, tepuk tangan dong. Tuh, gimana kabarnya Mas Haris? Saya Mas, matur nuwun. Matur nuwun, ini udah Sontan juga ini. Yes, of course. Oke. Jadi terima kasih udah berkenan menyambut kita kita ada di Royal Ambarukmo ya teman-teman semuanya. Yes. Kali ini udah lama pengen ngobrol sama Mas Haris, belum kesampaian. Akhirnya kali ini bisa kesampaian. Iya, kita terakhir kali ketemu setahun lalu apa berapa bulan lalu ya? Pernah kita ketemu di UD Jaya waktu itu Mas. Oh iya. Iya, kayaknya berapa bulan yang lalu lah. Iya, gitu. berapa bulan lalu. Sengaja gitu. Iya. Aduh. Nah, tapi mungkin untuk konteks Mas Haris supaya teman-teman penonton kita tahu lah, kenal Mas Haris. Mungkin Mas Haris bisa memperkenalkan diri dulu dan latar belakangnya. Selain hitam, latar belakangnya juga ada latar apa lagi di belakang Mas Haris. Tapi karena saya putih jadi kelihatan lah ya. Masih latar belakang hitam ya. Nama saya Haris, kelahiran Sleman, yes. KTP DIY, 18 tahun di Jogja dulu. Terus sempat keluar 4-5 tahun, akhirnya kembali lagi sekarang. Kayak kata orang sih katanya kalau misalkan setelah foto di Tugu akhirnya selalu kembali ke Jogja ya. Meskipun saya belum pernah foto di Tugu. Fun fact-nya orang Jogja jarang yang foto di Tugu emang Mas. Iya, tapi akhirnya ya kembali lagi di sini ya. Kayak berarti ada faktor-faktor lain kayaknya nih, faktor-faktor lain ini. Oke, jadi ada disclaimer teman-teman semuanya, gak usah tanya-tanya KTP mengundi karo Mas Haris, udah jelas KTP-nya Jogja ya teman-teman semua. Yes. Sleman lebih tepatnya ya berarti ya. Sleman lebih tepatnya. Sleman lebih tepatnya. Oke. Nah, Mas Haris, ini jadi menarik. Kemarin tadi kita sempat ngobrol-ngobrol dulu di depan. Mas Haris 2011 ya ke luar, ya kan, studi keluar gitu ya. Terus kembali lagi 2015 ke Jogja dan akhirnya memimpin salah satu grup lah ya di Jogja yang cukup besar. Pastinya yaitu Ambarukmo Group gitu. Nah, pastinya itu sebuah apa ya? Aku ndelok gemeter ngono kali ya nek wong Jawa ngomong ya. Iya kan maksudnya kan kalau kita melihat Ambarukmo Group sebelum dari zaman dulu gitu kan salah satu grup yang cukup dipandang lah ya di Jogja. Nah, gimana Mas Haris handle expectation tentang Mas Haris akhirnya memimpin Ambarukmo Group? Betul, tapi sebagai klarifikasi meskipun memang histori dari area Ambarukmo itu ada sejak tahun 1800-an. Semenjak masih jadi hanya kebun kerajaan aja, sampai terus ada Hotel Ambarukmo Palace pada masanya. Yang dibangun ini ya, gedung ini ya, tahun 1965. Tapi setelah dinamika dari hotel ini, kami sendiri, perusahaan kami baru mengelola dari tahun 2010 sebenarnya. Tapi kalau masuknya kami masuknya di Amplas ya, jadi 2004 baru kami bangun waktu itu. Amplas dulu. Waktu itu Ambarukmo Group belum menghandle properti ini. Sebelum itu belum. Ini baru tahu. Oke. Nah, jadi kami pun sekarang masih menggali-gali historinya apa. Karena memang kami tidak ada peralihan dari sebelumnya itu Hotel Indonesia Natur ya. Jadi yang generasi atas kita yang mengenal Ambarukmo, Hotel Ambarukmo dulu Hotel Ambarukmo ya. Itu pun kami belum di sini. Nah, jadi ekspektasi mereka dan sekarang pun pasti jelas ada perbedaan. Karena apa yang kami transform adalah apa yang kami lihat versi sesuai tren hospitality, property maupun retail zaman sekarang. Gitu. Ya. Oke. Jadi emang ya kadang kalau ditanyain, di Royal Ambarukmo masih ada satu ruangan yang nggak dibuka, itu nggak. Saya nggak tahu lah, udah saya buka semua. Menarik nih. Apalagi kalau bisa kita tetap buka supaya jadi
revenue jadi okupansi kan ya. Ya kita cari kan itu ya kalau bisnis hotel ya. Soalnya kan sering banget Mas tuh dulu Urban Legend kali ya. Iya, makanya di Royal Ambarukmo ini ada satu ruangan yang khusus nggak pernah dibuka gitu. Dan Mas Haris sendiri bingung sekarang. Udah dibuka semua. Betul. Kecuali kalau ada kayak ruangan kayak Chamber of Secret versi Harry Potter gitu ya. Itu saya nggak tahu. Yang perlu kunci khusus atau perlu apa saya nggak tahu. Jangan-jangan nggak ada kayak gitu Mas. Itu nggak ada pintunya gitu kan. Khusus bukanya ada cara-cara khusus gitu. Tapi semenjak dari 2011 saya masuk sini, semua dinding saya lewat saya ketok-ketokin rata-rata antara beton atau gypsum gitu Mas. Nggak ada yang tiba-tiba nggak ada. Oh, dalamnya kopong kayak nopo gitu nggak ada. Jadi kita juga nggak bisa bilang yang kita cuma bisa bilang kami mengetahui sejarahnya semua yang terdokumentasi secara formal maupun informal di perpustakaan maupun lewat perbantuan dari pihak keraton itu yang kami terima sampai saat ini. Oke. Nah ini kan Mas Haris juga akhirnya mengulik ya tentang sejarahnya gitu. Boleh nggak Mas diceritain 3 fakta tentang kawasan Ambarukmo ini yang mungkin nggak banyak orang tahu? Satu, saya nggak tahu masih sampai sekarang apa enggak, tapi ini adalah gedung tertinggi di Yogyakarta. Oh iya. Waktu nggak tahu masih atau enggak ya, tapi waktu itu memang paling tinggi lah ya. Nah tapi karena sekarang tuh saya ingat waktu zaman, soalnya waktu dulu kami renovasi itu masih ada Shipto tuh masih jalan Mas. Betul. Nah jadi masalah faktor ketinggian di area sekitar itu sangat perhitungkan. Ya. Nah, aturannya banyak lah waktu itu ya. Betul. Karena event aja kalau nggak salah, mall kami tidak lebih tinggi daripada hotel ini. Oh. Ya, jadi memang dulu ini patokan khusus. Jadi sebenarnya kalau saya nggak tahu, saya hanya berasumsi ya. Tapi dulu izin-izin yang keluar tuh nggak pernah lebih tinggi daripada ini. Ini udah batas maksimum lah ya ketinggian waktu itu lah ya. Batas maksimum bisa jadi ya batas maksimum. Kalau mau aman ya di bawahnya lah ya raketan di bawahnya semeter 2 meter gitu. Itu masih aman berarti gitu ya. Iya sih betul. Jadi ya kalau misalkan ada yang mau lihat kembang api atau apa ya mungkin di tempat ini sebenarnya cocok nih gitu ya. Tapi kan kembang api cuma setahun sekali ya. Terus mau sampai atas nggak bisa semua orang bisa sampai atas ya. Betul. Oke. Fakta pertama tuh Mas, apa lagi? Fakta kedua yang pasti saya nggak tahu kalau orang mengulik apa nggak, tapi kita punya pendopo Pesanggaran Ambarukmo itu yang sebenarnya dulu adalah tempat tinggal terakhir dari Sultan Hamengkubuwono ke-7. Jadi auranya dan juga ini format pendopo ini kami nggak cuma sekedar kayak orang mau pikir kayak pendopo kayak mungkin setiap rumah atau setiap tempat punya pendopo, tapi ini kita ada alun-alunnya, ada pendopo, ada arsitektur Jawanya sampai belakang nih, dan dalam sampai ke area teras belakang dulu sebenarnya lengkap. Yang sebelah ini tuh Mas, yang di antara yang di antara hotel dan mall. Betul, hotel dan mall ya, betul. Nah makanya dari sini pun akhirnya saya juga dulu tapi kami pun sampai sekarang belum bisa mengulik masalah uniknya arsitektur Jawa. Pasti itu kan pasti banyak makna-maknanya kenapa harus kayak gini, kayak gitu. Betul, ya. Makanya dulu juga saya baru dengar ada versi waktu kami mau bikin gamelan tuh Mas. Katanya gamelan itu tidak mengikuti pakem musik Eropa. Oh ini ya apa namanya tangga nadanya? Jadi yang duluan katanya kalau misalnya di Eropa semua itu ngikutin kayak paling nggak satu aliran lah ya. Betul. Dari piano, biola dan lain-lain ya. Pentatonik lah istilahnya. Pentatonik. Nah terus akhirnya kalau di Indonesia padahal ini yang unik karena ini tangga nadanya beda nih. Iya sih betul. Nah terus dan macam-macam lah. Nah itu banyak hal mengenai sini jadi yang membuat saya belajar ternyata kedalaman ini tuh ilmu yang kita tahu mengenai Jogja, mengenai Jawa tuh, kita masih banyak yang belum tahu. Apalagi ini kita ngomongnya akan ke hal-hal yang kelihatan apa nggak kelihatan Mas? Semuanya boleh Mas. Di sini kita ngobrolin semuanya boleh banget. Karena saya juga baru-baru ini nggak tahu muncul di sosial media saya bahwa banyak juga yang mulai meneliti atau nggak selalu mencoba meneliti masalah hal-hal kebiasaan-kebiasaan Jawa dari masa ke masa. Apalagi dari zaman Mataram, masalah bagaimana mereka melihat astronomi dan lain-lainnya itu kayaknya pernah dibahas yang kelihatannya cukup unik. Ada beberapa kayak weton Jawa itu juga ada hitungannya sendiri. Kalender juga itu ada hitungannya sendiri. Dan itu mungkin zaman dulu mungkin fisikawan atau enggak peneliti Eropa tuh nggak ngobrol sama peneliti Asia atau nggak kita ya. Jadi mungkin mereka belum sempat ngobrol. Tapi mungkin kalau saat ini sih banyak yang tersembunyi karena banyak orang yang lebih relate ini ya
astronomi atau enggak, maaf nih mungkin saya juga salah, tapi yang hal-hal yang Jawa itu yang lebih relevan zaman sekarang gitu. Saat kita tidak menemukan jawaban di beberapa hal-hal yang sains barat gitu lah. Oke. Nah, itu saya juga tertarik sebenarnya Mas tentang budaya-budaya di Jawa itu saya juga tertarik. Cuman ilmu-ilmu yang dikembangkan oleh orang Jawa zaman dulu itu tuh kayak ini enggak sih Mas Haris ngerasa kayak sedikit dokumentasinya enggak sih? Betul. Iya kan kayak mungkin kalau ilmu-ilmu yang lebih ke barat, ilmu-ilmu Yunani itu kan dokumentasinya kayak banyak dan diturun-turunkan terus gitu ya kan. Nah, Jawa itu tuh sebenarnya keren, cuman kayak dokumentasinya tuh kurang gitu. Betul. Ya sepertinya memang beban kolonial pada waktu itu ya. Itu cukup memotong laju kita sih ya. Mungkin iya sih. Oke Mas, kembali ke tadi fakta pertama tadi salah satu gedung tertinggi lah ya di Jogja. Yang kedua tadi ada pendopo yang mana ini tempat tinggal terakhir dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7. Yang ketiga Mas, apa Mas? Infonya sebenarnya alun-alun Ambarukmo itu tuh nyambung antara utara dan selatan Jalan Laksana Dipto. Jadi di selatan kita ini yang kepotong Jalan Laksana Dipto ada lapangan kosong yang buat parkiran. Oh, tahu untuk parkir mobil itu juga sekarang ya? Ya. Oke. Infonya ke kami belum nemu dokumentasinya. Tapi infonya itu sebenarnya bagian dari alun-alun. Oh. Ya, tapi mungkin pada masanya terpotong oleh Jalan Laksana Dipto pada tahun berapa gitu kami yang kurang tahu. Ya. Tadinya itu nyambung dengan yang ada di alun-alun Ambarukmo ini ya. Ambarukmo. Oh. Ya. Oke. Ya. Maaf saya mungkin bicaranya hanya histori aja ya, karena kalau misalnya ngomongin fisiknya kayak ya saya yakin ya saya pede kalau orang Jogja udah sering ke Amplas juga ya. Betul. Saya mau ngomongin fun fact-nya Amplas juga bingung gitu. Apa gitu. Oke. Kita tadi cerita-cerita tentang kawasan Ambarukmo lah ya. Nah, sekarang saya pengen ngulik lagi tentang Mas Harisnya gitu. Tadi kan Mas Haris cerita kalau misalkan dari luar terus akhirnya ke Jogja. Balik lagi ke Jogja gitu kan, dan akhirnya berpartisipasi dalam membangun Ambarukmo Group juga gitu. Apa geger budaya Mas Haris yang Mas Haris rasakan waktu studi di luar negeri terus akhirnya bekerja di Indonesia, khususnya Jogja? Saya dulu kan berarti kan waktu keluar negeri saya belum 19 tahun. Oh iya. Atau enggak kan memang SIM Indonesia itu belum diakui di Australia. Jadi saya mau dulu waktu pergi keluar negeri saya harus mendaftarkan diri dan ngikutin kayak tes tertulis dan tes praktek. Oh, untuk SIM sana? Untuk SIM sana. Oke, ya. Di Indonesia nggak ada kan ya Mas ya? Iya, dulu soalnya saya sempat secara polosnya saya mikir kayak, aduh saya perlu siap-siap apa ya? Tapi ternyata udah kok bisa. Oh, oke. Ya, baik. Berarti lebih gampangnya Indonesia semua bisa digampangkan gitu kali. Oh ya. Semua ada cara. Semua ada cara ya. Hebatnya Indonesia kan itu. Semua tuh ada caranya, semua ada jalannya. Apakah itu waktu akhirnya Mas Haris membangun usahanya lagi gitu di sini, membangun Ambarukmo Group itu, apakah itu tuh sangat menjadi budaya juga di dalam proses bisnis di Indonesia? Enggak juga, tapi cuma tadi hanya menjadi salah satu bagian lah yang menunjukkan ke saya kalau apa yang saya pelajari di luar tidak bisa serta-merta gitu ya? Iya, saya aplikasikan. Ya. Okay. Atau mungkin tidak bisa, ya mungkin saya yang pakai dari luar negeri adalah berapa mindset yang mungkin 60-65%, 70% dari apa yang saya pelajari. Karena beberapa kan yang saya pelajari misalkan ada peraturan, hukum umum, lalu akuntansi, itu ada berapa faktor-faktor yang berbeda kan di Indonesia. Tapi misalkan kayak ada peraturan-peraturan lah yang beda antara Australia yang berbasis ke Inggris sama Indonesia yang mungkin lanjutan dari zaman dulu, mungkin lanjutan dari kolonial, pasti ada perbedaannya. Betul. Ya, jadi dari situ ya saya hanya mengetahui itu dan saya tahu saya harus belajar dari nol lah. Okay. Dan apa yang dikasih tahu ke saya adalah ya zaman dulu mungkin unpopular opinion ya, tetapi ya belajar dari kesalahan. Jadi saya misalnya langsung gaspol, tapi saya cuma tahu dalam diri saya ya kalau emang saya tahu saya akan berbuat salah di sini, saya minimize saja dampak dari kesalahan saya. Oke. Jadi dulu makanya maksudnya ya, beberapa hal misalkan waktu saya coba bikin Land of Leisure pertama tahun 2016. Ya nggak bisa semerta-merta ngikutin format Jakarta yang mungkin pada waktu itu Bright Spot atau lain-lainnya sudah
kan. Betul. Ya, di sini mungkin ada beberapa hal yang kita juga perlu sesuaikan dengan Jogja. Kita nggak bisa impact-nya seperti Jakarta di bawah sini. Soalnya saya sempat akhirnya masih bawa itu gitu. Saya sempat lifestyle, ada berapa brand-brand kami dan juga fasilitas di hotel, Arkadas, lalu ada yang Hotel Porta. Itu dulu yang kami mencoba mengikuti tren pada tahun yang sama. Jadi pada tahun yang sama, Porta itu saya ke Jakarta dulu. Lihat di sana itu lagi ada apa, Bandung lagi ada apa. Dan langsung setelah itu saya aplikasikan. Termasuk juga yang kayak Arkadas, kayak nightlife dan lain-lain. Dari Jakarta gitu kayak, lagi hype kayak gini nih. Iya, lagi hype gitu. Mungkin apalagi dulu tuh saya ngikutin ada yang live music dan jazz. Ya, karena terasa kayak Jakarta kayak gini bisa ya. Mungkin Jogja nggak bisa, apalagi Jogja kan seni musiknya juga bagus nih, pasti ada. Nah, tapi ternyata itu nggak bisa langsung diaplikasikan. Karena yaitu antara waktu ya, saya nggak tahu budaya live music tuh belum masuk Jogja banget di tahun 2018 apa gimana, apalagi di kafe, atau maksudnya di bar gitu ya. Karena dulu mungkin kalau di klub kan mungkin antara DJ atau apa gitu. Nah jadi ya belum diaplikasikan, jadi dari situ saya harus belajar juga, ternyata yang saya lihat di Jakarta harus saya hitung atau enggak format ulang nih, pelajari lebih lanjut. Ya. Menurut pengamatannya Mas Haris, kenapa tren atau hype di Jakarta atau Bandung tidak bisa serta-merta diimplementasikan di Jogja? Yang satu pasti karena UMR dan harga semua itu setengahnya Jakarta. Iya sih, itu betul fix. sih. Dan apalagi kalau kami kalau di korporasi ya, karena kami mencoba mencari sesuatu yang standar dan lain-lain. Beberapa supplier vendor itu mengacunya pada standar Jakarta. Jadi pendeknya adalah simpelnya harganya harga Jakarta, tapi pendapatannya pendapatan versi Jogja. Ya, jadi makanya ya akan selalu boncos aja gitu ya. Iya. Nah, ini menarik nih. Karena kan ya itu sudah menjadi pembahasan, apalagi di Trap sering banget tuh Mas kita membahas tentang UMR dan pendapatan yang rendah di Jogja, Kak. Ini konteksnya kita ngomong rendah itu kalau kita bandingkan kota besar ya, memang ya kalau misalkan kita bandingkan dengan kota-kota satelit ya gitu ya memang kita udah cukup gitu. Cuman kalau bandingin kota-kota besar, karena kan kita ngelihat sekarang gaya hidup lifestyle Jogja ini kan juga udah ke Jakartaan, udah ngikut kota besar lah gitu. Nah, dengan UMR rendah dan pendapatan yang bisa dikatakan lebih rendah dibandingkan kota-kota besar, apakah daya beli orang-orang Jogja itu nggak bagus sebetulnya akhirnya? Nah, itu yang menjadi menarik. Kemarin kayak nggak salah saya sempat membahas ini akhir tahun lalu, tapi kayaknya didukung oleh fakta waktu sedang persiapan kemarin ada Yogyakarta Financial Festival. Iya, betul, baru aja ya. Itu kan kok nggak salah itu diawali oleh LPS ya, dari Dinas Lembaga Penjamin Simpanan ya. Dan itu kan dari situ tahun lalu soalnya saya sempat data, intinya yang saya tangkap ya, saya nggak tahu pastinya artikelnya. Orang Jogja lebih banyak menyimpan. Orang Jogja lebih banyak menyimpan? Ya, lebih banyak yang nabung atau simpanan. Ya, itu yang saya dapatkan dari ngobrol sama beberapa teman-teman sama beberapa praktisi lah ya. Nah, di situ soalnya kan saya juga bertanya kan, sebenarnya ekonomi katanya akan meningkat saat ada perputaran itu. Ada spending, ada uangnya muter gitu ya. Betul. Nah, terus tapi padahal di sini simpanannya naik. Nah, terus jadi kan ya makanya perputaran itu berkurang. Nah, itu jadi yang kami belum tahu saat ini, karena ya salah satu yang kita bingung ya mungkin belum ada waktunya aja bagi para dinas, pemangku kepentingan dan stakeholder pentahelix ini, yang nanti dari korporasi, akademisi, pemerintahan, media dan lain-lain untuk mencampurkan data. Jadi sebenarnya itu masalahnya adalah orang Jogja nggak mau ngeluarin tapi mereka punya uang dan disimpan di tabung, atau dua memang ya nggak ada uangnya aja. Karena dari situ ya harusnya kalau misalkan orang punya simpanan dan lain-lain, harusnya kan punya uang ya biasanya rata-rata orang spend kan. Itu betul, yang kita lihat dari impulsivitas warga Indonesia. Betul. Makanya mall itu sangat menarik bagi orang Indonesia. Bagi orang Indonesia, mall itu sebagai tempat hiburan, travel destination, karena memang ada sesuatu yang mereka dapatkan sekedar dari window shopping ya. Nah, dari dulu, zaman dulu saya join 2015, memang akhirnya toko itu penting karena
orang datang lihat display, bisa nyoba langsung dan dilayani experience, mereka biasanya kemungkinan besar beli. Ya, tidak seperti beberapa negara lain di mana mereka menghitung waktu mereka yang dibutuhkan untuk misalkan pergi ke mall dan lain-lain. Makanya mereka kan lebih, tapi karena sistem menjual yang lebih dipercaya di sistem e-commerce mereka ya, jadi mereka lebih banyak belanja online. Gitu-gitu. Tapi kalau di sini makanya itu kami masih belum dapat datanya aja sih. Tapi kalau dari feeling kami memang UMR lebih rendah gitu, tapi tetap ada aja tuh. Tetap ada aja ya? Tetap ada aja. Kadang saya pikir dengan seperti ini, Saburi Kintan all you can eat, salah satu yang termahal di Yogyakarta, mungkin gak laku nih. Tapi nyatanya juga tapi nyatanya ada yang makan juga. Dan juga di luar itu akhirnya sekarang ya pasti pihak-pihak perbankan juga menyesuaikan ya. Kemarin juga kami lihat akhirnya banyak yang memberikan promo-promo ya. Ya. Jadi ngeliatin itu semua ya, data tuh pasti akan yang menunjukkan Mas. Kalau memang harganya di harga atas itu sedikit, harga tengah itu banyak, ya berarti kan ya market itu sebenarnya bergerak di harga tengah itu kan. Jadi misalkan tadi itu ternyata bukan sekedar promonya, tapi kan promo sebenarnya harga akhir adalah harga customer yang mau mereka willing to pay. Nah jadi dari situ karena bank itu juga ekosistem lain mulai mengikuti itu, ya berarti kita lihat bahwa emang ya daya spendingnya lagi menurun gitu. Oke. Jadi kita lihat ya karena kan pasti brand-brand ini, apalagi pemain-pemain dari Jakarta ya, mereka punya data pengalaman, mereka pricing strategi dalam menu pun pasti udah dihitung. Dengan cost-nya dan lain-lain. Nah, tapi dari situ terus mereka tidak menurunkan harga, tapi stay di sana, tapi terus nanti ada promo ya, berarti kan kita tahu nih kalau misalkan nanti balance-nya di angka mana gitu sih. Betul. Jadi ya karena saya juga bingung saat ini orang bilang ada berapa teman-teman di Jakarta bilang ya sekarang ini kalau mau berbisnis antara you go very low, quantity focus, atau you go premium, super premium yang memang a very selected number of people, very niche, tapi ada nih perputaran di situ. Karena pada akhirnya ternyata di dua ini sama. Nah kalau main di tengah, nah itu katanya mereka yang bingung nih. Karena mereka mau ngejar, mau banyakin quantity, apa mau naikin harga atau gimana. Akhirnya malah di tengah-tengah kecepit. Gitu. Soalnya kan banyak yang bilang juga Mas Haris, kalau di Jogja itu Gini rasionya tinggi kan. Jadi kayak gap antara kalangan yang menengah atas dan menengah bawah itu kan gapnya cukup tinggi. Gitu. Jadi apakah ini juga memvalidasi statement-statement dari teman-teman tadi yang kalau nggak kamu main atas, main bawah sekalian gitu. Jangan main tengah-tengah deh gitu. Ya, tapi sepertinya itu terjadi di Indonesia kan Mas ya? Semuanya ya. Kayaknya sepertinya akhir tahun lalu atau pertengahan tahun lalu kami juga mendengar data bahwa middle income ekonomi menurun. Yes, betul sih, betul. Itu emang kelihatan. Nah, itu middle income ekonomi aja di Jakarta menurun sama dengan high income ekonomi di Jogja kan Mas? Betul sih. Karena middle income ekonomi di Jakarta saya asumsikan pasti mereka yang bergaji di atas 8 sampai 12. Iya, udah 2 digit lah ya, masuk 2 digit awal lah ya. Ya. Nah kalau itu mereka atur aja di sini ya, kalau udah punya 8 juta ke atas aja, dikurangin cicilan-cicilan tuh kayaknya kan bisa 2 juta wes. Wah, mudah-mudahan. Betul sih. Wes kemaki ya. Oke. Nah, menanggapi statement-statement tadi, cerita-cerita dari Mas Haris. At the end, sebetulnya Jogja itu masyarakatnya itu masih sangat sensitif terhadap harga nggak sih Mas sebetulnya? Sebenarnya iya. Tapi ada satu nih Mas yang menarik Mas. Apa itu? Edukasi anak kecil. Sekolah-sekolah baru nih Mas, TK-TK. Harganya lumayan loh Mas. Iya sih. Ya, betul sih. Kayak mungkin kan di daerah Palagan, daerah mana, mungkin selatan saya juga lihat kemarin beberapa banyak sekolah baru keluar atau nggak muncul. Betul. Mereka start dari TK atau preschool yang anak umur 1-2 tahun sampai mereka ke SD gitu. Dan saat saya lihat itu ya per bulannya 2 kali UMR Jogja minimal. Betul banget. Nah tapi di sana itu juga ada yang makan, sekolahnya ya rame Mas. Jadi kan lebih banyak ikatan emosionalnya ya Mas ya. Dan antri sih Mas. Dan antri. Bingung aku. Ya. Iya sih. Nah di luar itu soalnya memang menyesuaikan. Saya selalu merasa kayak apakah orang Jakarta masih banyak pindah ke Jogja? Iya.
ternyata masih ada. Soalnya saya kemarin pikir udah mulai berhenti kan. Berkurang ya. Karena duluan saya pikir ternyata karena memang masalah healing dari tahun 2021 pandemi itu dan juga misalkan ada masalah polusi, akhirnya banyak keluarga baru yang pindah Jogja. Nah, tapi kan terus setelah itu kan masalah ekonomi, terus juga emang masa semua orang Jakarta pindah ke Jogja. Bisnis juga masih perlu jalan kan. Nah, tapi terus ternyata masih ada, dan jadi memang yang mengisi terus generasi baru sekolah-sekolah ini, saya berasumsi bahwa ini adalah orang-orang pendatang juga. Iya, pendatang juga. Nah, tapi ada setengah juga yang Jogja juga gitu. Oke. Soal apakah gini Mas, fenomena yang sekarang kan udah tambah umum ya, orang kerja secara remote ya, jarak jauh gitu. Apakah itu juga akhirnya mendukung orang-orang yang mau, lebih santai nih hidupnya, aku udah settle kerja di sana, aku kerja remote dari Jogja. Apakah Mas Haris ngelihat fenomena-fenomena kayak gitu Mas? Secara kerjaan iya, remote iya, memang itu mungkin suatu hal yang mereka untuk mendapatkan uang itu kayaknya mungkin bisa dicari cara lah ya. Tapi kalau maaf ini saya nggak tahu nih nyambung apa nggak. Tapi kalau masalah semua hal itu akan remote, apakah masih akan ada yang bekerja di kantor dan lain-lain? Kayaknya kok nggak akan sampai seremote itu gitu. Iya sih ya, betul sih. Karena budaya kita aja yang diciptakan dari keluarga, komunitas itu selalu bertemu. Iya sih. Yang entah yang interaksi Tionghoa, manusia ya. Ataupun yang Muslim ada silaturahmi dan macam-macam itu kan selalu muncul gitu. Dan itu karena jadi bagian dari budaya pasti nggak bisa lepas lah, nggak bisa terkikis lah. Ya. Betul. Nah iya. Sih menarik. Tapi ada satu hal yang saya dengar dari teman-teman brand dari luar Jogja lah, Jakarta, Bandung dan lain sebagainya. Saat mereka tuh mau masuk ke pasar Jogja, mereka selalu ada kegelisahan tentang orang Jogja ini pada mau beli nggak sih gitu. Orang Jogja ini willing to pay-nya seberapa besar sih gitu. Kalau Mas Haris ngeliatnya gitu gimana? Sebenarnya kalau kita tidak bicara secara emosional ya, berpikir secara rasional gitu. Dan apalagi kita orang Jogja atau enggak kita yang melihat dan menobservasi bisnis, bagaimana perputaran di Jogja itu turnover-nya tinggi, bisnis baru, bisnis lama. Iya, betul. Paling gampang lah ya coffee shop. Coffee shop hilang gitu. Tutup, buka berapa tahun ditutup, hilang gitu. Dan emang akhirnya ada beberapa yang memang survive karena mereka mungkin sudah menemukan triknya ya. Oke. Nah, tapi seharusnya sih pasti akan selalu ada marketnya lah ya. Tapi kadang makanya dari sini tuh saya juga melihatnya apakah memang harusnya diinvest terus, disuntik terus gitu maksudnya gimana? Ya. Karena kan berarti saya lihat beberapa kali ini, jadi beberapa itu investor juga apalagi yang dari Jakarta ya karena uangnya berhenti aja. Saat kita benar-benar paham prinsip dasar finance gitu kan, finansial gitu kan. Yang kita juga pasti tahu kan kalau uang tuh bertahan atau enggak terdiam kan pasti tergerus sama inflasi. Betul. 100.000 tahun ini tidak akan sama dengan 100.000 tahun depan. Mungkin kita turun ya. Nah, kalau saat kita sudah memahami sana, melihat value of money sudah jadi sebuah alam bawah sadar, mungkin akan selalu ada orang-orang yang mengambil resiko itu. Ya kan bisnis kan sebenarnya resiko itu kan. Betul. Dan lagi pula ini malah mungkin chance-nya lebih rendah daripada startup yang katanya 90% lebih kemungkinan besarnya gagal. Ya, mungkin bikin ini chance-nya nggak seburuk itu untuk gagal. Apalagi coffee shop dengan posisi yang tepat, dengan demografi dan tren edukasi, apalagi mahasiswa yang universitas yang selalu ada peningkatan mahasiswa baru terus. Betul. Ya, jadi kan kita ngeliat berarti harusnya supply-nya akan nambah bertumbuh terus. Nah, tapi tinggal pada pertanyaannya pada akhirnya kita masih dari negara Asia yang mahasiswa atau apapun masih disupport oleh generasi di atas kita. Iya sih. Yang kita nggak pernah tahu adalah apakah uang bulanan itu masih konstan, apakah juga akan bertambah. Betul. Ya itu kan yang akan selalu menjadi pertanyaan kan. Maksudnya kayak supply-nya nambah, tapi spending power per orangnya itu akan nambah nggak kalau dipukul rata ya. Nah terus tapi dari kebutuhan, misalnya dari kopi juga akhirnya demand kopi meningkat. Hanya di Jogja ya pasti jenengan sudah lihat lah Mas. Hanya di Jogja yang bisa ngopi jam 12 malam 24 jam itu kayaknya cuma di Jogja. Bandung aja saya ngerasa nggak segininya. Nggak serame Jogja untuk coffee shop 24 jam ya.
Masalahnya turu rasanya arah turu yang mending ngerasa ngekos ya Mas. Ya buang-buang duit mending langsung ning kafe wae gitu. Ya tapi ya, itulah menariknya Yogyakarta, dan memang karena di sini cost of investment itu cukup rendah dibandingkan kalau misalkan orang membuka kafe di Semarang, di Surabaya, atau di kota lain kan. Dan dengan mungkin bisa milih ke Magelang, Solo atau Purwokerto gitu ya. Tapi kan demand-nya atau enggak supply-nya dari calon pembelinya pasti secara data lebih banyak di Jogja kan. Betul. Jadi mungkin itulah kenapa mereka masuk ke sini merasa dengan perubahan sedikit dari USP, unique selling proposition-nya yang misalkan yang dijual tuh uniqueness-nya tuh ada sedikit yang berbeda, itu mereka pede maju gitu. Ya, misalkan kayak orang kopi ya, sebenarnya mau jual kopi susu bedanya seberapa jauh sih? Tapi masih ada yang mau, tapi mereka akan bilang iya saya punya Instagramable spot yang baru. Ada yang kemarin kok nggak salah ada yang mau bawa patung kucing gede. Oh iya betul. Dengan keliling Jogja. Iya, dengan USP yang sebenarnya yang kami rasa itu cuma bagian dari bisnis tuh, USP-nya cuma satu hal kecil loh. Iya sih, betul. Tapi mereka mau masuk ya itu ya. Ya kembali lagi itu masalah investor psikologi aja sih. Dan saat lagi apalagi mau kemarin ada masalah investasi di VC Mas. Iya betul. Yang kemarin kasus hukum itu. Ya akhirnya mau nggak mau kalau saat itu hilang ya kan kembali ke posisi ini lagi gitu. Kira-kira invest kemana gitu. Bisnis konvensional lagi ya. Ya. Dan karena kegiatan di luar pulau kurang menarik, kayak Lombok, Baju. Kalau kami di pariwisata kan kemarin ada destinasi super ya Mas ya. Kayak Baju, Toba gitu. Nah kami juga melihat di sana juga pergerakannya melambat. Ya, jadi kan berarti kan investasi ke sana mungkin berarti karena investasi pemerintah juga melambat. Kemungkinan wisatawannya berkurang, berarti kan resiko bisnis itu makin tinggi. Dan apalagi properti itu adalah sebuah bisnis jangka panjang yang udah puluhan tahun lah bahasanya gitulah. Nah jadi dari situ emang akhirnya nggak mungkin orang akan shifting ke yang lebih cepat-cepat. Makanya mungkin ada yang berpegang pada padahal masih BEP-nya 6 bulan sampai 1 tahun. Mungkin makanya itu mungkin ada beberapa yang masuk ke arah sana ya Mas ya. Ini cepet nih gitu. Dan kembali lagi kan selalu ada bias itu ya Mas ya. Mereka melihat kayak padahal mungkin Jogja menarik, apalagi Jogja di mana mahasiswanya ada terus. Dipikir pangsa pasar mahasiswanya akan jadi suatu entry level atau entry level customer yang pas ya. Betul. Semua mau di sini. Sekarang apalagi yang kemarin saya baru di mall Mas. Sekarang semuanya mau kerja trading card game Mas. Kartu-kartu Pokemon Mas. Pokemon iya. Kartu One Piece itu Mas. Sekarang semua masih pada mau ke sana. Sekarang sekedar mau dulunya suka buka kartu-kartu, sekarang punya mau diperjualbelikan. Iya sih, betul. Ya tren-trennya lagi ke arah sana sih. Ke arah sana. Ya. Nah, akhirnya apakah brand itu kalau mau masuk pasar Jogja harus menguasai pasar mahasiswa? Sebenarnya pilihannya harusnya enggak ya Mas. Karena tadi kan kita ya anak muda juga keluarga muda juga banyak. Makanya tadi pengembangan sekolah kan banyak sekali ya. Betul. Di Jogja. Tapi saya juga belum mendalami lebih lanjut. Karena kalau dari mall itu brand-brand mature di Jakarta mereka sangat mengurangi untuk masuk ke ekspansi keluar. Kenapa Mas? Ya, jadi kayak kita brand-brand di Jakarta itu ya juga kita kadang ngajak-ngajakin kan. Nah tapi mereka masih berfokus di Jakarta aja. Saya nggak tahu masalah controllingnya yang kira-kira akan sulit kalau mereka go global atau memang mereka karena ya pasti owner-owner di Jakarta apalagi ya Mas ya, F&B founder gitu. Yes. Pasti networknya lebih banyak, informasinya pasti lebih banyak. Jadi saya cuma berasumsi kalau kita di posisi yang lebih rendah mencoba posisikan ya, kita di posisi mereka lebih pintar apa ya, mereka tahu kalau mungkin ekspansi keluar kota itu nggak ada. Asumsi saya uangnya di Jakarta semua. Tapi makanya itu kan dari yang segi mall ya. Semua yang kelihatannya lebih formal, investasi yang harus dengan izin dan semua standar, harus ada ISO, harus ada BPOM. Jadi kan mereka harus mengikuti beberapa investasi yang atau enggak runtutan yang sesuai jalannya gitu. Enggak juga seperti kayak misalkan tinggal jual kopi gerobakan gitu Mas. Betul. Nah itu kalau dari sana mereka emang kita lihat demand-nya ke Jogja lagi berkurang atau enggak, tapi sebenarnya bukan ke Jogja aja sih. Kami tanya mereka ada rencana ekspansi enggak? Kami enggak ada, kami hold dulu
gitu-gitu. Dan ini mungkin ya nanti ini saya lagi mau menanti kesempatan saya ke Semarang karena lagi ada mall baru buka Mas di sana. Oke. Itu pemain besar juga beliaunya, dan itu mallnya sebenarnya dibikinnya cukup proper dengan tren yang terbaru. Nah saya juga penasaran kalau di sana tenan-tenan ini atau enggak toko-toko ini dari Jakarta pada pindah ke sana enggak gitu. Ya, karena itu akan mengatur kayak mengetahui kira-kira perputaran uang di Indonesia itu akan seperti apa sih. Karena semua bermuara di Jakarta, APBN dan semuanya di sana. Ya nanti akan mengalir ke kita gimana gitu. Tapi kalau kami dari hotel memang inquiry dari pemerintahan berkurang banyak lah. Berkurang banyak. Oke. Tapi apakah Mas, kalau misalkan di hotel lah gitu, apakah memang klien pemerintahan itu sangat menjadi tulang punggung untuk okupansi di hotel sebenarnya? Iya, tapi karena memang kalau yang saya diberikan info ya dari pengalaman saya yang cukup pendek, memang karena habitnya berubah Mas. Apa itu? Jadi pada suatu saat di zaman kita masih muda-muda sebelum tahun 2000, hotel adalah tempat menginap. Iya, betul. Sekarang tiba-tiba hotel jadi tempat meeting. Sih. Dengan ballroom dan lain-lain. Iya sih. Menikah dulu di rumah warga atau menikah di kantor kecamatan, di pendopo milik pemerintahan atau apa. Sekarang ke ballroom hotel. Betul. Memang karena terciptanya itu, habit itu, akhirnya yang kebawa. Jadi dulu misalkan 1-2 orang meeting di hotel, nambah. Sekarang udah saking banyaknya mereka ketergantungan dan merasa ini untuk meeting proper, entah itu budget atau entah apa, itu tuh di hotel. Iya sih. Nah jadi itu bisa jadi 20-50% dari bisnis hotel, tergantung dari ukuran dan juga brand hotel atau enggak fitur dari hotel tersebut ya. Oke, berarti cukup tinggi juga ya Mas ya untuk cukup fitur tinggi, itu ya? Cukup tinggi ya. Nah, Nah, sekarang belum masuk lagi ke karena orang antara bisnis apa liburan kan Mas. Ya, nah sekarang liburan juga kan orang kebagi-bagi juga. Tapi jumlah kamar di Jogja kan banyak banget ya. Jadi segini banyaknya kenapa bertumbuh terus, nggak mungkin lah kalau cuma sekedar mengandalkan satu Indonesia liburan ke Jogja kan. Satu Indonesia nggak liburan ke Jogja. Tapi kan infonya kayak gitu Mas. Infonya ya. Oke, Mas, aku mau sedikit tanya nakal nih gitu. Jogja itu kan tumbuh villa banyak banget. Iya kan, tumbuh villa banyak banget. Karena kita tahu lah sekarang orang-orang tuh pada kayak investor-investor dari luar gitu bikin villa 1 kamar, 2 kamar gitu-gitu. Nah, kalau sebagai pengusaha hotel lah ya gitu, ngelihat fenomena itu gimana? Nggak aneh dan nggak kaget karena kami dari property developer juga. Karena kami dulu ada satu hotel kita namanya Porta kan Mas, itu yang di sebelah UGM. Ya tahu. Kami dulu itu pernah bertarung sama kos-kosan kosong yang jual harian. Kos-kosan eksklusif gitu kan? Ya. Oke. Ada beberapa kos-kosan sekitar yang mereka mungkin belum ada yang ngambil bulanan, akhirnya dijual harian. Apalagi juga dulu banyak platform-platform online yang menjual mereka. Ada beberapa yang kayak yang buat apartemen kan juga pasti mereka bisa jual hari-harian dengan kos-kosan itu ya. Nah, tapi sekarang juga makin lama kan kos makin sepi juga kan, Mas. Saya sih nggak tahu entah kenapa ya, karena jumlah mahasiswa naik, tapi masa yang ngekos berkurang. Betul. Tapi mungkin karena udah mulai oversupply. Nah, saya kemarin soalnya berapa kali ada teman Jakarta yang ke Jogja mereka tiba-tiba datang aja. Mereka nggak tanya pendapat saya, mereka cuma datang. Ya ini lagi mau lihat tempat, mau antara mau jadi villa, mau jadiin kos-kosan. Gitu. Nah, baru-baru ini memang karena tren villa lagi bagus buat liburan, ya akhirnya mungkin yang mereka punya dana untuk kos-kosan ini ya tetap mau dituangkannya kemana ya, ke villa itu tadi ya. Tapi itu ya kenapa orang-orang Jakarta juga mau selalu terus, dan ini yang menjadikan saya khawatir. Kekhawatiran saya paling besar sebenarnya sih, karena selalu ada tanah di Jogja yang dijual. Nah itu, jadi ini mungkin tadi menyangkut sama mindset spending dan lain-lain. Tapi kembali lagi, villa-villa ini akan selalu tumbuh saat dimana ada supply yang dijual dan selalu ada orang yang mau beli dari Jakarta. Ya jadi karena ya ini saya coba faktor gatok kayak Mas ya. Tapi kan kami dari Ambarukmo dulu sempat mencoba mau membangun ekosistem. Nah kami mau mengetahui nih kira-kira gimana. Dulu sempat ada salah satu menteri yang ke Ambarukmo ngobrol dalam sebuah forum gitu.
pertanyaan saya cuma simple sih, kira-kira gimana sih kalau misalkan untuk meningkatkan UMR versi Pak Menteri gitu. Nah terus waktu itu dijawab ya mungkin sangat politis ya, nggak berani ya. Betul. Ya ini berbagai macam ya. Tapi diplomatis lah jawabannya ya. Antara ada satu versi yang bilang kita go industrial, tapi juga kita nggak bisa, dan saat ini juga baru-baru ini banyak pabrik tutup kan masih Jogja. Betul. Ya, tapi dua juga ada versinya adalah kita harus ngangkat low level income di Yogyakarta naik ke medium level. So how? Gimana caranya? Nah ternyata setelah saya gatuk berikutnya, 92% tanah di Jogja itu tanah pertanian. Oke. Ya, yang saya kalau nggak salah kami conduct research itu 2021-2022. Nah jadi sebenarnya ya banyak petani ini Mas. Yang banyak yang mungkin lahan-lahan pertanian, banyak petani yang sebenarnya kita nggak pernah lihat, yang mungkin di kampung, perkebunan dan lain-lain, di kelurahan level sana gitu. Yang harusnya kita bawa mereka ini naik, tapi pada akhirnya ya karena saat ini pertanian juga lagi susah kan Mas. Ya komoditas level tengkulak tengah middleman itu selalu cut, dan juga kan mana berapa kali ya kan kita selalu setiap tahun atau setiap bulan tuh ada yang orang bilang jual hasil panen merusak hasil panen, membuang hasil panen gitu. Ya itu karena harga yang terlalu rendah gitu. Betul. Nah maka dari itu ya penghasilan keluarga kurang, tapi mereka punya aset tanah yang sebenarnya adalah ribuan meter, namanya juga pertanian kan. Ribuan meter dihitung di Jogja misalkan ya ada yang mau bayar premium lah di atas 1 juta misalkan aja, minimal 1 juta. 1.000 meter persegi sama dengan 1 M ya, duit cepat Mas. Mending dijual. Iya mending dijual. Iya sih ya. Nggak bisa disalahkan juga lah Mas, maksudnya kayak ya mereka kalau misalkan dipertahankan ini untuk bertani juga nggak cukup nih untuk kasih makan gitu kan. Betul. Akhirnya ada yang nawar duit cepet, ya wes lah lempar aja. Fenomenanya gitu berarti ya. Betul. Jadi dan di situ ada yang mau jual dan ada yang mau beli, atau misalnya tadi bayangan saya orang-orang luar kota yang punya bisnis dan mereka mau mengembalikan, karena kan sekarang kalau financialnya Mas kan deposito di bank kan mungkin antara 4, 5 atau mungkin ada yang 6% gitu kan. 6% udah bagus lah gitu. Ya. Tapi kalau misalkan ada yang villa-villa rame, mereka udah punya tanahnya, nggak perlu nyewa, dapat kenaikan harga tanah, dan bisnis villanya buat bangun itu kembali 10 tahun misalkan Mas. Iya. 10 tahun kan lama. Nah, tapi itu hitungannya berarti kan return of investment-nya berarti kan 10%. Betul. Lebih tinggi daripada 4-6%. Betul. Nah, jadi ya pada orang itu ya bilang kayak, oh saya dapat tanah di Jogja, kalau in case kenapa-napa ya saya tinggal pindah Jogja, nyantai, ngelaras. Atau ini emang tanah buat saya besok pensiun di masa tua gitu. Ya, nah, terus soalnya uang dingin juga buat mereka ya. Uang dingin juga buat mereka. Iya, betul. Tapi fenomena itu tuh akhirnya membuat kita yang penghasilan pas-pasan di Jogja tambah susah punya rumah nggak sih Mas sebetulnya? Betul, karena memang ya tanah pun kami sebagai property developer pun kami juga merasa sekarang kenaikan atau enggak orang mau nawarin tanah aja itu udah gila-gilaan. Iya sih. Dan kalau misalkan yang mungkin yang bergerak di bidang properti atau mungkin pertanahan atau mungkin notaris lah, kan tahu bahwa harga real sama harga NJOP kadang beda jauh kan ya. Itu rahasia umum lah. Betul. Nggak bisa bilang. Nah itu ya itu akan jadi jauh seperti itu. Dan kembali kepada villa tadi itu ya kami mau nggak mau harus berdamai dengan mereka. Bukan berdamai ya, maksudnya kayak berdamai dengan pikiran kita aja. Kita nggak bisa seperti kayak menunggu misalkan ada kementerian mana gitu bilang, oh kami akan meregulasi gitu-gitu. Terus kita mikir kayak, oh berarti jumlah sub villa akan berkurang. Ya nggak juga. Iya sih. Betul. Ya kira-kira itu kapan akan terjadi? Iya betul. Karena kalau dengan meregulasi itu sebenarnya kalau dengan OSS atau yang one single signature, jadi sistem online-nya tuh, itu sebenarnya juga bisa berjalan juga loh. Betul. Ya. Dan dari situ ya akhirnya gimana kita harus berjuangnya ya ada market disruption ini, ada produk yang mendisrupt hotel, ya kita harus gimana caranya memberikan experience yang lebih, value-nya lebih dari hotel tersebut. Daripada villa tadi. So itulah caranya bagaimana hotel sekarang bisa berjuang ya melawan fenomena villa kali ya gitu. Betul. Dan itu yang mungkin harusnya yang kita gunakan ini waktu sepi itu malah harusnya jadi waktu yang baik. Oh, kok bisa? Karena kan kita hotel selama ini dari dulu kan selalu terpaku pada operasional. Kerjanya mau ngeresiki kamar, ganti check-in, check-out. Repetitif lah ya. Repetitif. Dan kita nggak ada waktu untuk strategi ulang, berpikir ulang. Oh iya sih ya. Kadang kita cuma ride the flow dan lain-lainnya. Betul. Nah itu kan makanya kadang-kadang ini yang menjadikan trap atau enggak perangkap buat para
pemain-pemain hotel yang lama. Betul. Ya, karena mereka udah happy dengan operasional tapi nggak melihat ke depannya seperti apa. Betul. Nah, kalau sepi ini sebenarnya waktunya kita buat ngobrol, berpikir. Refleksi lah ya. Refleksi ke depannya gimana. Hal semacam itu. Aku masuk ke ini. Ada satu fenomena yang aku amati. Ya, maybe let's say kayak 10-an tahun ke belakang. Ya, berarti itu pas memang Mas Haris akhirnya masuk ke Ambarukmo Group lah ya. Ya. Ada gerakan-gerakan dari Ambarukmo Group itu yang terkesan itu kayak anak muda banget nih sekarang. Gitu. Sebelum kita tahu bahwasanya man behind-nya tuh ada Mas Haris akhirnya masuk situ gitu kan. Tapi kita tuh udah ngerasain kayak loh kok Ambarukmo jadi anak muda banget nih sekarang gitu. Nah, salah satu yang menjadi kayak mercusuarnya mungkin ya, itu adalah Land of Leisure. Ya, kita ngelihat kayak tiba-tiba ada acara nih dari Ambarukmo LOL yang ini skena banget nih gitu. Nah, sebetulnya tuh apa yang mau dilakukan oleh Mas Haris sih? Kenapa kok akhirnya menghadirkan acara-acara yang anak muda banget, yang skena banget di Ambarukmo ini gitu? Ya, kalau relate dengan zaman sekarang tuh kita kebanyakan produk impor. Oke. Ya, dan juga dulu maksud saya itu banyak toko-toko zaman sekarang tuh kita tuh yang tidak ada originalitas dan autentisitas gitu. Oke. Dan dulu kan waktu zaman saya masuk tuh zaman kita ngomongin brand banget, lokal banget. Oh, mulai bertumbuh nih ya ini namanya? Apa ya, pride atas brand lokal mulai ada lah ya gitu. Ya, pada waktu itu. Nah, jadi dari waktu itu kami juga akhirnya ngikutin salah satu pilarnya di LOL kan memang masalah lokalitas tersebut. Oke. Dan terus cara kami bikin sebenarnya simple, teknisnya adalah 50% Jogja, 50% Jakarta. Oke. Dan 50% itu kalau bisa kayak bukan ditandingkan, tapi misalkan dari segi sepatu, yaitu ya satu Jogja, satu Jakarta. Karena kita mau bikin lahan bermain yang sama. Oke. Jangan jadi Jogja itu kayak sama Jakarta beda kelas. Sekarang mereka udah di event yang sama kok. Kayak gitu. Nah, tapi di luar itu juga memang ya kembali lagi event dulu mulai rame lah ya. Ya, jadi kayak kadang dulu untuk ngajak orang ke mall tahun 2015 saya mulai masuk, itu ternyata tuh nggak bisa sekedar ada konten di dalamnya. Betul. Ya, karena nggak bisa karena dulu juga mungkin sudah mulai banyak 2015 kan itu dulu sudah ada berapa mall lain di Jogja ya Mas ya? Iya, ada mulai bertumbuh lah. Ya, betul. Dan juga kalau dulu awal-awal 2008 2010 nggak salah orang mau ke bioskop nonton ya cuma di Amplas. Iya, betul, cuma pada masanya. Betul. Nah, karena waktu itu cuma Amplas dan 2 lainnya ya kalau nggak salah ya. Cuma ada 3 mall ya waktu itu di Jogja. Dulu saya nggak tahu kalau misalkan sama dulu ada Mall Safir itu saya udah nggak tahu ada apa nggak. Tapi kayaknya nggak ada dulu. Nggak ada ya? Belum ada ya? Nggak ada. Nah, tapi betul, itu dari situ. Tapi lama-kelamaan karena udah mulai banyak bioskopnya, kita nggak bisa menjadikan itu sebagai satu penarik. Betul. Jadi ya mau nggak mau harus dengan event. Oke. Nah, tapi terus event itu saya juga ada bayangan jangka panjang karena waktu itu lokal ya. Gimana sih? Mungkin besok ada brand-brand lokal yang masuk ke mall. Karena sebagai itu buat funnel bagi kami kayak kalau ada brand yang berkembang, nanti besoknya dari event-event di kami besok bisa masuk mall nih. Ya, jadi dulu rencananya itu karena ya kami ya mungkin saya KTP Jogja, lahir Jogja ya Mas ya. Ya pasti ada keinginan untuk membawa nama Jogja itulah ke kancah internasional. Karena kalau dari segi budaya dan masalah seni itu emang kita udah mendunia kan. Betul. Ya, tapi kalau dari segi itu soalnya dulu rekan-rekan di salah satu desa kerajinan kan lagi mulai menurun waktu itu. Iya sih, betul. Sekarang juga kayaknya udah sedikit sekali desa-desa yang memproduksi kerajinan. Betul. Ekspor kerajinan kita juga berkurang banyak. Dulu kami sempat main-main atau enggak ke Kota Gede juga pengrajin silver juga berkurang banyak. Ya jadi kita coba mau ngangkat itu sih. Tapi dengan berjalannya waktu ternyata berat ya. Iya Mas. Itu memang harus banyak pihak banget soalnya kalau untuk ngomongin hal-hal tersebut kan. Maksudnya dari pengusahanya juga memang berdedikasi, dari pasarnya memang siap untuk berkomitmen mensupport juga, dari government-nya. Ya sama tadi lah Pentahelix-nya itu pasti harus bergerak nggak sih Mas kalau untuk membangun itu? Ya. Dulu sih kami secara polosnya coba berpikir ya kita dengan mengadakan event kita langsung mempertemukan seller dan buyer. Jadi produk apapun asalkan kurasimu bagus, kamu memang niat ya. Maksudnya kurasi kami itu adalah melihat kenyataan dari brand tersebut. Secara booth-nya mereka siap nggak, secara produknya, promonya, experience mereka gimana gitu. Kalau mau masuk ya ayo masuk.
ini kami yakin dari buyer yang datang, misalkan kami dari dulu tuh pasti di atas 50.000 traffic lah selama 3 hari atau 4 hari gitu. Betul. Nah itu pasti masuk semua tuh. Kamu dari 50.000 misalkan konversi 1% aja udah 500. 500 betul. Ya 500 orang nih kalau beli produkmu harusnya kamu cukup lah untuk bayar booth sama bayar misalkan kosmu untuk bikin booth dan yang bisa dipakai lagi buat berikut-berikutnya. Oke. Ya, nah tapi ternyata di luar itu as marketing activation itu banyak ternyata yang nggak jalan di luar event. Oh, kayak mandek aja, udah selesai udah gitu ya? Ya. Oh, ya. Oke. Jadi makanya setelah tahun pertama, misalkan di tahun itu bagus, mereka berikutnya dapat dampaknya tuh. Nah tapi setelah 3-6 bulan, mereka ngapain nih gitu? Nggak ada. Dan waktu kita mau buka LOL yang tahun berikutnya, loh kok mereka nggak daftar lagi? Oh, oke. Tapi yang jadi menarik Mas Haris adalah kayak beda aja tiba-tiba. Kalau misalkan kita ngomongin tentang mall, ya pusat perbelanjaan mall, apalagi Amplas lah Jogja, kita ngomongin kelasnya itu menengah ke atas. Kalau selama ini saya ngelihat lah ya, nggak tahu mungkin orang-orang lain ngelihatnya sama atau enggak, tapi yang jelas saya ngelihatnya seperti itu. Begitu Mas Haris memimpin Ambarukmo dan bikin event-event yang ngomonginnya lebih skena banget gitu kan, nggak eksklusif lagi nih, ini udah skena banget itu. Ini kan kayak dua, I don't know, apakah memang pasarnya sama apa enggak gitu ya. Tapi kalau itu ada pertimbangan beda Mas. Oke, gimana jadi kalau mall saya cuma mempelajari dan beberapa case tadi di luar bahwa kami kan bisnis generasi. Ya, jadi sebenarnya memang kami menyesuaikan skena itu menyesuaikan anak muda pada masanya. Yes, oke. Iya. Jadi kan dulu waktu pertama itu ya soalnya saat ini kita ada berapa mendapatkan hasil. Di mana mereka yang waktu kuliahnya di awal-awal nonton di Studio 221. Iya sih. Sekarang mereka balik sini udah bawa istri sama anaknya. Iya, betul. Ya. Betul. Nah, jadi ya itu kita pahami itu adalah bisnis generasi itu Mas. Jadi kita harus selalu menggrab anak muda, bikin sebuah memori buat mereka. Jadi supaya mereka waktu mereka ke Jogja lagi, entah mereka mau pulang lah, entah ke luar pulau atau kemana gitu, mereka pulang akan teringat ke Jogja saat mereka liburan lagi ke sini nih. Karena ya orang Indonesia, kita Asia ini kan sangat nostalgia ya Mas ya. Betul sih. Apalagi kalau punya anak udah agak gede, ini mallnya dulu bapak ibu pacaran nih, gitu. Hal semacam itu. Nah kalau kebetulan memang waktu masalah skenanya emang kami menyesuaikan temanya aja. Memang pada itu masa itu band-band indie itu emang lagi banyak naik daun. Ya, betul. Ada beberapa dari Jogja yang Tasura. Itu juga dulu berapa kali main di kita, terus ada beberapa band lain, hanya satu yang belum, tapi kan memang kami tahu posisi kami ya, band asli Jogja yang saya tahu iya itu ya kan tinggal mungkin LOL 20 tahun ya Mas ya, mungkin amin. Tapi memang ya nggak tahu ya, memang susah ya. Tapi sih menarik sih Mas kalau beliau ini abang-abang kita ini bisa main di LOL. Iya, tapi kami pun happy kok, kadang kami melihat beliau-beliaunya hadir sebagai pengunjung. Paling kan udah mengenal kita kan ya. Tapi itu jadi emang kembali lagi LOL pun juga kami sebenarnya juga di luar kami untuk Ambarukmo-nya, untuk Plaza Ambarukmo, tapi juga sebenarnya untuk pemantik bagi rekan-rekan. Karena dulu kami ingat 2016 itu ada beberapa yang mereka inspired. Terus mereka coba belajar sesuatu. Oh ternyata ini ada yang bikin sepatu ya. Oh gini ya. Mereka besok ada yang kayak ikut workshop sepatu lah. Nah, tapi misalkan dari berapa orang yang mungkin yang berhasil bikin bisnis atau bikin sepatunya mungkin cuma berapa persen gitu ya. Tapi kan ada memang nggak bisa semua kan Mas memang. Harapan itu. Jadi memang kami di sini nggak cuma kami juga kita nggak nyari untung Mas dari bikin event gitu. Tapi sebenarnya cuma dampaknya aja sih. Nah ini kan bulan Juni ini akan ada LOL ke 10 ya Mas ya? 10 ya. 10. Apa yang dibawa di LOL ke 10 ini Mas? Yang pasti format yang berbeda, kurasi tenan yang sedikit berbeda. Gimana tuh bedanya? Kami akan coba sedikit eksperimen. Jadi dulu kami lebih banyak condong bermain ke brand-brand yang kami PD bawa crowd. Oh, jadi yang dilihat ini udah ada loyalisnya dulu belum nih gitu ya? Oke. Nah, tapi kalau di porsi kali ini kami akan coba beberapa emang berpotensi kita lebih agak banyakin lah. Yang kita kayak ini brand baru nih, uprising lebih ke arah sana ya. Kalau dulu kan kayak brand ada mature di Jakarta, coba ini ke Jogja. Tapi kalau kayak brand uprising
yuk ikutan join kita bikin sesuatu. Oke. Ya. Agak geser nih ya akurasinya ya. Oke. Dan nanti harapannya juga nanti kita bisa ada sebuah format LOL yang lebih baru aja gitu. Lebih fresh harusnya nih ya. Harapannya lebih fresh. Ya. Soalnya itu kadang-kadang menjadi pertanyaan saya juga. Seberapa besar peran founder terhadap bikinan acara. Oke. Ya, kalau saya udah nggak muda gitu, apakah saya bisa relevan? Kan seharusnya saya nggak. Karena saya dengerin beberapa pemain musik zaman sekarang, kok saya nggak ngerti lagunya apa, misalnya gitu. Betul. Dan misalnya kalau saya ngajak itu kan berarti saya juga nggak relevan. Masalah desain, masalah flow, apa yang diharapkan ekspektasinya orang-orang. Karena kalau makin lama kayak dulu tuh kayak masyarakat atau umur saya makin umpek-umpekan tuh makin mau, Mas. Betul. Ya. Betul. Nah kalau sekarang kan mungkin ada beberapa yang nggak mau umpek-umpekan karena mereka punya ada waktu buat foto dulu, jalan-jalan, lihat-lihat gitu-gitu ya. Nah, jadi ya itu jadi tantangan sih. Apa kira-kira masih relevan apa enggak? Makanya kami ada tim yang agak cukup baru juga. Fresh supaya gitu. Ada refreshment juga ya. Ada refreshment pandangan mereka terhadap nanti desain sendiri, terhadap flow, terhadap tenan-tenannya gitu. Baru-baru lah. Oke. Last question, Mas Haris, sebagai penutup sesi kita ini. Siap. Mas Haris kan udah berbisnis gitu kan. Lebih berat mana bisnis di Jogja dan di Jakarta? Wow. Sebagai penutup. Wow. Lebih ketebak di Jakarta. Ya, karena Jakarta tuh lebih nggak forgiving. Lebih menghukum. Jadi kalau misalkan memang kamu produkmu tuh mismatch atau nggak produkmu tuh nggak cocok, brandmu nggak cocok, ya nggak dimakan sama orang Jakarta. Kalau nggak ketemu produk market fit ya hilang sekalian. Oke. Kalau di Jogja ini saya juga dulu pernah ada 1-2 F&B gitu. Orang Jogja, saya dulu dikasih harapan kayak harapan palsu sedikit. Karena dulu awal bukaan ngantri. Iya. Jadi setelah berapa bulan, 3 bulan apa 4 bulan ya, turun. Hilang terus. Ya. Terus padahal kami ngecek terus sama Google Review atau ngecek lain-lainnya, produknya enak kok, kami suka kok, kami kadang repeat berkali-kali kok. Nah tapi kok nggak ngangkat ya? Iya. Ternyata memang banyak yang baru tuh ya, baru experience, coba baru. Nah apa karena memang trennya di Jogja tuh bisnisnya cepet banget ya? Jadi setiap bulan selalu ada yang baru. Jadi satu orang misalkan ada yang namanya Haris gitu, suka ngincernya yang hal-hal yang baru, ya setiap bulan akan ke tempat yang berbeda. Terus ya spending mereka habis. Misalkan saya pingin nyobain ramen. Betul. Ya sebulan sekali saya nyobain ramen baru, ya saya pasti udah nggak ada budget buat ramen lainnya gitu. Iya sih. Jadi kayak mendapatkan loyalis di Jogja lebih susah gitu ya? Lebih susah dan juga akhirnya fluktuatif. Ya, jadi lebih nggak kebaca aja sih. Lebih nggak ketebak itu tadi. Lebih ketebak. Kalau di Jakarta lebih ketebak ya. Naik sekalian, hilang sekalian. Betul. Gitu ya? Karena kayaknya orang Jakarta yang mungkin nggak tahu ya, lebih paham value atau enggak, mereka value yang diincar lebih real ke produk. Bukan FOMO-nya ya. Iya. Nah, jadi mereka kalau waktu nyobain nggak cocok, oke, besok nggak beli lagi. Tapi kalau misalkan mereka cocok, mereka beli terus. Gitu. Thank you Mas Haris. Obrolannya udah hampir 1 jam ini kita ngobrol-ngobrol. Nggak kerasa. Tapi teman-teman semuanya jangan lupa datang ke Land of Leisure yang dia akan diadakan di tanggal 25 ya? 25 sampai dengan 28 Juni 2026. Betul. Ini adalah perayaan 10 tahun dari LOL juga. 10, betul. 10 tahun. 10 tahun. Ini patut dinantikan, akan ada something new apa di LOL kali ini. Katanya kurasi tenannya akan sedikit bergeser kata Mas Haris tadi ya. Cluenya adalah itu. So kita nantikan nanti. Oh iya, ngomong-ngomong besok Traps juga akan ada live podcast di sana selama 4 hari full teman-teman semuanya. Jadi kalau yang teman-teman datang ke sana ngelihat ada booth kita di sana, join dong, ngobrol-ngobrol, kita akan live-in di IG. Thank you teman-teman semuanya. Thank you Mas Haris. Sukses terus buat usahanya, sukses buat LOL juga. Sampai jumpa di episode selanjutnya teman-teman semuanya. Bye.